Shalom semua jemaat-jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang semua di GBI Permata Regensi 2. Kami percaya, bahkan sangat percaya saudara makin diberkati dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan keluarga saudara dalam segala kelimpahan. Terima kasih untuk kesetiaan saudara sampai saat ini. Oleh karena itu, dengan senang hati, dengan berbangga kami terus menyertai saudara setiap minggunya dalam ibadah online. Kami percaya berkat Tuhan, kelimpahan dalam segala hal jasmani, rohani, materi terus memenuhi hidup kita semua. Terima kasih. Sebentar kita sebelum memulai, kita baca di Mazmur 119 ayat 98 dan 99. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Puji Tuhan, ketika corona kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus tetap taat, tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, penyertaan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Itu saja untuk pengumuman seperti biasa, hari Kamis untuk rumah doa secara online pukul 8 sampai 9 malam. Sedangkan untuk hari Sabtu, doa Fajar pukul 6 di Blok AA. Sedangkan ibadah secara offline di Oasis pukul 8 dan 17. Untuk ibadah online di GBI Permata pukul 16 seperti biasa. Kami ucapkan juga selamat untuk jiwa-jiwa yang baru bergabung di ibadah online pada sore hari ini. Kami percaya, mari kita bergabung bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, berdoa sejenak untuk memulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan seluruh tubuh, jiwa, roh kami dengan kekuatan kami untuk memasuki ibadah online pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati kami, Kau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati seluruh proses ibadah yang ada dari awal, pertengahan hingga akhirnya menjadi kekuatan, kesehatan, kesembuhan, kelimpahan atas kami, dan Kau menjamah kehidupan kami dan membuat kami berhasil dalam segala hal. Kami siap Tuhan untuk mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sore hari ini untuk kita boleh sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita persembahkan hidup kita persembahkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang setia, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia, Dia Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tenanglah
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Oh, haleluya. Engkau setia Tuhan, Engkau mulia, Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang luar biasa. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh mulia Engkau Bapa, Kau Bapa kami yang kekal, Kau Bapa kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh
Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik Yesus. Mari jemaat saudara-saudari yang terkasih, kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita dan kita angkat persembahan kita pada hitungan yang ketiga. Mari kita deklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari cepatnya dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita, siapkan fokus kita untuk Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita deklarasikan firman Tuhan ini. Pada hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah besar, karena kasih setiamu yang luar biasa Kau nyatakan bagi kami. Saat ini kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk firman-Mu. Buka pikiran kami semua. Bagi jemaat-Mu yang mendengar, mengikuti secara online, ngebukakan pikirannya untuk bisa memahami setiap firman-Mu. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dengan pemahaman yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam jemaat yang dikasih Tuhan.
suatu kemuliaan, suatu kemurahan saat kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa merenungkan firman Tuhan dan kita diberkati. Terima kasih kepada Pak Budi yang sudah beri kesempatan dan kemurahan bagi kami untuk bisa menyampaikan kebenaran. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kami mau menyampaikan firman kebenaran Tuhan dalam tema Heaven on Earth untuk part ketiga, Heal Our Land. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita bicara tentang Heal Our Land, satu hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, heal, pulihkan, sembuhkan. Yang kedua, tentang land, tanah, bumi tempat kita ada. Jadi heal our land, pulihkan tanah kami, pulihkan rumah tangga kami, pulihkan tempat kerja kami, pulihkan pelayanan kami. Kenapa? Pulihkan, sembuhkan berarti ada yang sakit. Apanya sakit? Mari kita baca di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Di dalam firman ini telah kita bisa tahu dengan jelas ada 3 macam yang harus dipulihkan. Pertama, bila Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Hujan di sini kita bicara tentang berkat, tentang kecukupan, tentang kemiskinan. Pada saat ini berkat, kemiskinan banyak terjadi. Karena apa? Karena adanya PHK, ada pengangguran, tidak ada masukan, tidak ada berkat. Kedua, tentang bila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Belalang makan hasil bumi, berbicara tentang kriminal, tentang perampokan, tentang perampasan, penjarahan, tentang pencurian. Apa yang dicuri? Damai sejahtera. Sehingga banyak dari kita, dari anak-anak Tuhan pun bisa kena. Ada kekhawatiran, ada kecemasan, perlu ini dipulihkan sehingga tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi kekhawatiran yang melanda kehidupan kita, khususnya anak-anak Tuhan. Yang ketiga, tentang dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Penyakit sampar saat ini corona, COVID-19. Kita tidak tahu sampai kapan hal ini akan berakhir. Tapi mari seperti kita bahas di depan, di tanah, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, apabila di antara kita ada yang sedang mengalami penyakit ini, apa yang harus kita kerjakan? Kita bisa lihat contohnya di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ke 21. 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja 2.
tentang Elisa menyatakan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, coba lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Ini suatu kasus terjadi kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir. Yeriko, siapa yang tidak kenal Yeriko? Kota paling makmur, tapi kejahatan juga luar biasa. Di sini air yang diminum, dikonsumsi oleh warga Yeriko beracun. Karena yang minum bisa mengalami kematian dan keguguran kandungan bayi. Elisa memberikan contoh kepada kita. Firman Tuhan memberikan contoh kepada kita. Di dalam setiap persoalan rumah tangga kita, persoalan pelayanan kita, persoalan pekerjaan kita, kita cari akar masalahnya, ya, kita cari sumbernya, sehingga tidak lagi menyalahkan yang lain, tapi kita cari akar masalahnya. Dan setelah ketemu, apa yang dikerjakan? Ya. Ayat 20, jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Jadi yang harus kita kerjakan di dalam menghadapi persoalan saat ini, pertama kita akan cari akar permasalahannya, sumbernya di mana. Kedua, kita lakukan tindakan. Di sini Elisa melemparkan garam, sumber air dikasih garam sehingga tidak beracun lagi. Ketika melakukan firman Tuhan, profetik, nubuatan, suatu keyakinan yang harus kita kerjakan. Di dalam contoh ini, dalam kita menghadapi persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan pelayanan, sumbernya. Apabila dalam rumah tangga ada sumbernya, ya. Kalau kita lihat kejadian Adam dan Hawa di Taman Eden, ya, kenapa yang digoda Hawanya? Karena yang terima firman adalah Adam. Dalam rumah tangga kita juga siapa sumbernya? Ya, bapak, ya, bapak, ayah sebagai pemimpin, sebagai keluarga adalah sumber dari persoalan. Kalau kita lihat firman ini, makanya kenapa? Karena kejadian Adam di Taman Eden, Adamnya tidak berfungsi, tidak berperan. Iblis tahu kalau dia bicara kepada Adam, Adam mungkin menolak. Tapi bicara kepada Hawa. Dan kenapa waktu Adam dikasih buah sama Hawa diem aja? Karena Adamnya kurang berfungsi, Adamnya kurang berperan. Di dalam kita menghadapi masalah juga kita, bapak-bapak, seperti Elisa katakan, kasih garam. Jadi sini peran bapak-bapak, peran kepala keluarga yang harus menjadi garam. Garam di dalam masakan membuat enak, membuat lezat, membuat nikmat. Ya. Di dalam rumah tangga juga bapak-bapaknya harus menjadi garam, harus menjadi yang dapat menyelesaikan masalah. Ya. Problem solver, bisa menyelesaikan masalah, tidak sebaliknya. Ya. Tapi bapak-bapaknya harus ambil peran, harus menjalankan fungsinya
sehingga bisa diselesaikan seperti Elisa menyehatkan sumber mata air itu, ya. Kita lihat lagi dalam kitab Maleakhi. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya. Jadi firman Tuhan disampaikan dan Tuhan mengirim roh Elia kepada setiap rumah tangga, setiap keluarga demi keluarga untuk memulihkan setiap rumah tangga, setiap keluarga. Karena sejahteranya kota, sejahteranya negeri, sejahteranya pekerjaan kita, sejahteranya pelayanan kita, ya, terjadi setelah ada pemulihan, terjadi setelah ada kesembuhan di dalam rumah tangga kita. Saat rumah tangga kita mengalami goncangan, mengalami kerutan, tidak ada berkat, tidak ada damai sejahtera. Tapi saat ada pemulihan, hati bapak-bapak kembali mengasihi anak-anak, hati bapak-bapak kembali mengasihi rumah tangganya, ya. Tidak ada lagi KDRT dalam rumah tangga, tidak ada lagi salah pengajaran, salah bimbingan kepada anak, ya. Tapi ada hadirat Tuhan, ada roh Tuhan yang akan memulihkan, menyembuhkan. Dan seperti Elisa katakan, harus ada nubuatan, harus ada keyakinan, harus ada profetik. Rumah tangga saya rukun, rumah tangga saya sehat, rumah tangga saya aman, pekerjaan saya aman, ya, pelayanan saya aman. Selalu diucapkan, selalu diprofetikan, dinubuatkan, semua akan terjadi. Kita baca lagi kembali ke 2 Tawarikh. Ya, 2 Tawarikh 7. Ayat ke-14. Jadi dalam proses kesembuhan, proses pemulihan rumah tangga, pemulihan pekerjaan, pemulihan pelayanan, yang pertama cari akar masalahnya, sumbernya. Kedua, bapak-bapaknya harus menjadi garam, harus menjadi penyelesai masalah. Yang ketiga, ya, 2 Tawarikh 7 ayat 14, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang ketiga, bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui, ya, kita sebagai bapak-bapak, ya, saya juga bapak, mari kita jalankan, kita lakukan peran kita sebagai bapak yang harus menjadi contoh, menjadi tuntunan, menjadi berkat, ya, buat rumah tangga, sehingga rumah tangga akan cepat terselesaikan, ya. Bertobat dan bertobat,
kuncinya di sini. Dan setelah kita bertobat, maka aku akan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni. Bertobat dan merendahkan diri. Nah, ya. Kadang dalam suatu rumah tangga, gengsi seorang bapak biasanya tinggi sekali, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau merendahkan diri. Tapi kalau kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 15, bacakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Contoh Yesus, nah ya, dia sekalipun Tuhan, dia mau memberikan contoh pada kita untuk membasuh kaki murid-muridnya. Nah ya, kita belajar meneladani Tuhan. Kita belajar merendahkan diri, mengakui setiap kesalahan kita, terbuka. Di dalam keterbukaan ada pemulihan. Ya, mari kita lakukan seperti Tuhan. Ya, di dalam rumah tangga kita, sudahkah Bapak-bapak melakukan firman Tuhan ini? Kalau belum, kita lakukan. Kita teladani Tuhan. Kita terbuka dalam rumah tangga kita. Kita akui kesalahan kita. Kita basuh kaki istri kita, anak-anak kita. Maka akan terjadi pemulihan di dalam rumah tangga kita, pemulihan di dalam pekerjaan kita, pemulihan di dalam pelayanan kita. Amin. Mari kami undang untuk istri saya berdoa buat tiap-tiap rumah tangga. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada malam hari ini, sore hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat semua umat-Mu Bapa yang telah mengalami krisis Tuhan, maupun sakit atau lemah Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang datang Tuhan untuk memulihkan setiap rumah tangga kami Bapa, memulihkan setiap rumah tangga umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan suami-suami kami, biarlah Tuhan mereka berfungsi sebagaimana fungsinya Tuhan yang telah Kau tetapkan. Biarlah menjadi bapak-bapak yang baik, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang bisa menyelesaikan masalah dalam keluarganya, menjadi suami yang bisa menjadi contoh bagi anak-anak, juga menjadi panutan bagi anak-anak kami Tuhan, dan menjadi Tuhan teladan bagi kami semua Bapa. Berkati suami-suami kami Tuhan, berkati kesehatan suami-suami kami Bapa, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati Tuhan dalam pelayanan-pelayanan mereka Bapa, sehingga kami Tuhan boleh hidup dengan damai sejahtera, hidup dalam kerukunan dalam rumah tangga kami Bapa. Dan jadikan kami istri-istri yang tunduk pada suami Tuhan. Jadikan kami istri-istri sebagai penolong suami Bapa, sehingga Tuhan di dalam menjalankan kehidupan kami boleh seiring berjalan berdampingan Bapa, satu sama lain boleh saling menopang dan membantu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak kami Tuhan, cucu kami Bapa. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang Engkau kasih Tuhan, anak-anak yang hormat dan sayang sama orang tua Bapa, anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah anak-anak kami Tuhan
boleh menjadi teladan bagi anak-anak yang lainnya Bapa, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui anak-anak kami Tuhan. Begitu juga dengan cucu kami Tuhan, biarlah Engkau pakai mereka sedari kecil Tuhan, untuk boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tempat ini kami berseru Tuhan di hadapan-Mu Bapa, biarlah kasih-Mu yang sempurna itu turun atas kami Tuhan, turun atas keluarga-keluarga kami Bapa, turun atas negeri kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pulihkan negeri kami Bapa, pulihkan Tuhan, pulihkan Bapa, sehingga negeri kami ini Tuhan boleh terlepas dari segala krisis yang ada saat ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Bapa, para pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan anggur perjamuan kudus kita. Kita akan masuk perjamuan kudus pada sore hari ini. Oh Ramasyakana Ramasyakana. Oh Ramasyakana. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuperintahkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita. Kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan anggur perjamuan kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami ucap syukur kepadamu, sekalipun sampai saat ini kami masih ibadah online, kami belum bisa ibadah offline, belum bisa bertatap muka dengan jemaat-Mu yang kami rindukan. Tapi kami percaya ibadah online ini akan menjadi Tuhan
berkat bagi setiap kami yang membukanya, mendengarkannya, sehingga mereka semuanya diberkati Tuhan. Tanah mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati Tuhan. Sebelum kami mengakhiri pada sore hari ini, kami bersama-sama mengangkat tangan berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah dari Sabang sampai Merauke, diberkatilah pulau-pulau yang ada, diberkatilah kota-kota yang ada, diberkatilah desa-desa yang ada, diberkatilah setiap jengkal tanah yang ada. Damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia ya Tuhan, sehingga wabah yang melanda Indonesia akan segera berakhir di dalam nama Yesus. Perekonomian bangsa kami tidak akan tergoncangkan, sekalipun Tuhan banyak orang memprediksikan bahwa kami akan mengalami krisis kegoncangan ekonomi. Tuhan, akan terjadi kontraksi ekonomi, tapi kami berdoa kepada Engkau, biarlah Engkau yang akan menahan itu semuanya. Engkau yang membukakan tingkap langit dan Engkau curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas bangsa Indonesia, sehingga kontraksi ekonomi tidak akan menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa kami, tetapi bangsa kami dapat menyelesaikan persoalan ekonomi Tuhan. Segala kerusuhan, anarkisme, tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan taat hukum, aku patahkan di dalam nama Yesus. Biar mereka Engkau jamah Tuhan, sehingga mereka yang melanggar hukum akan kembali kepada ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan, untuk hidup tertib sesuai dengan undang-undang berlaku di bumi kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, berkati seluruh aparat negara yang ada Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Biar mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang bijaksana memimpin bangsa kami, negeri kami, sehingga negeri kami menjadi negeri yang berkelimpahan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera-Mu, karena para pemimpin kami takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin rohani kami Tuhan, Pendeta Hensel Wirohadi, demikian pula juga Pendeta Aredino sebagai gembala mina kami. Berkati Tuhan para pemimpin rohani kami, sehingga dimanapun mereka berada, damai sejahtera-Mu turun, keselamatan-Mu Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka, dan berkat-Mu melimpah atas mereka. Kami juga berdoa memberkati gereja-gereja yang saat ini mengadakan ibadah offline Tuhan, diberkati gereja-gereja yang ada. Biarlah setiap gereja yang ada melaksanakan ibadah tatap muka, semuanya berjalan lancar, tidak ada yang terpapar penyakit apapun juga, karena tangan-Mu yang menjaga, menopang. Tuhan membela mereka Tuhan, terima kasih. Demikian pula juga gereja-gereja yang sedang melakukan ibadah online, diberkati Tuhan. Jemaat di rumah mereka masing-masing, mereka mendapatkan berkat yang sama, karena hati kami yang takut akan Tuhan dan rindu akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Pak Hamba menyampaikan firman pada sore hari ini. Diberkati Pendeta Kusmin Tuhan, berkati Tuhan pekerjaannya, berkati pelayanannya sebagai gembala di Panorama Sepatan. Kami percaya gereja yang dikembalakan hamba-Mu akan Kau berkati, sehingga gereja ini akan terus berdiri, berkembang, memenangkan banyak jiwa-jiwa di tengah-tengah kesukaran. Engkau akan memelihara dan Engkau akan menegakkan kerajaan-Mu di Panorama Sepatan dalam nama Yesus. Berkati istrinya, biar menjadi penopang yang setia, yang takut akan Tuhan. Berkati anak cucunya, dimanapun mereka berada, Engkau menjaga, Engkau membela. Anugerah kasih, rahmat yang luar biasa turun berlimpah-limpah atas keluarga ini, baik dalam pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya, usahanya, dalam nama Yesus. Demikian pula hamba-Hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu, kami percaya kami semuanya Kau berkati. Bahkan saudara kami yang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus Kau mengalami sembuhan pada sore hari ini. Cik Bebeng Tuhan Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Om Joni Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Kau Epin Kau sembuhkan, Kau pulihkan dalam nama Yesus. Kau Stephen Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Seluruh organ-organ tubuh yang mengalami gangguan, Engkau menjamah dan Engkau menyembuhkannya. Cik Sumi Kau menyembuhkannya, tulang-tulangnya Kau memulihkannya dalam nama Yesus. Biar mereka semuanya mendapatkan kesembuhan, mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pada sore hari ini. Kami semuanya telah dimerdekakan, telah dipulihkan. Berkati anak-anak-Mu yang memberikan persembahan Tuhan, baik persembahan pembangunan, persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia. Tuhan, persembahan Tuhan, diakonia Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka tabur di tempat ini Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda.
dan ajarkan kepada kami untuk mengelola persembahan yang ada dengan bijaksana, dengan hati takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu, menjadikan semua program gereja-Mu berjalan. Oh, terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan Kau percayakan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan sebelum kami akhiri, kami angkat tangan kami terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah kasih, anugerah dan sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekal Roh Kudus curahkan berlimpah-limpah atas hidup kita semuanya, mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan berkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.